Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Selamat Riyadi. Jangan lupa untuk subscribe channel Selamat Riyadi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang utang wesel jangka panjang yang terdiri dari materi sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan karakteristik utang wesel. Yang kedua, pencatatan utang wesel. Yang ketiga, perhitungan beban bunga dan amortisasi diskonto utang wesel. Dan yang terakhir, pencatatan transaksi utang wesel dengan mengambil sebuah kasus. Oke, untuk pembahasan lebih detailnya, mari kita simak video sebagai berikut. Hutang jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi oleh perusahaan di mana waktu pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun. Adapun contoh dari hutang jangka panjang tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hutang hipotek. Hutang hipotek adalah hutang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, peralatan pabrik, dan lain-lainnya. Dikatakan sebagai benda tidak bergerak karena secara fisik benda-benda tersebut sulit untuk dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dan secara ekonomis benda-benda tersebut sulit untuk diubah menjadi aset lainnya, atau memerlukan waktu yang relatif lama untuk diubah menjadi aset lainnya, atau sulit untuk dijual. Contoh yang kedua yaitu hutang obligasi. Hutang obligasi merupakan surat tanda hutang dari perusahaan penerbit obligasi kepada pembeli obligasi atau pemegang obligasi. Sejumlah nominal tertentu yang tercantum dalam surat tersebut disertai dengan bunga dan periode waktu pelunasan obligasi tersebut. Contoh yang ketiga yaitu hutang wesel jangka panjang. Hutang wesel jangka panjang merupakan surat kesanggupan untuk membayar hutang kepada kreditur pada saat jatuh tempo. Contoh selanjutnya yaitu hutang bank. Hutang bank adalah segala bentuk hutang bank yang periode pembayarannya lebih dari 1 tahun, baik untuk keperluan investasi maupun keperluan konsumtif, seperti hutang untuk pembelian rumah atau jasa kredit perumahan rakyat melalui bank BTN, kredit untuk pembelian motor atau mobil melalui bank, dan lain-lainnya. Siklus akuntansi pencatatan utang wesel jangka panjang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pencatatan pada saat penerbitan utang wesel atau timbulnya utang wesel. Yang kedua yaitu pencatatan untuk perhitungan bunga dan amortisasi dari diskonto utang wesel. Dan yang terakhir yaitu pencatatan pada saat pelunasan utang wesel. Siklus akuntansi pencatatan utang wesel yang pertama adalah akuntansi penerbitan utang wesel. Ada 2 jenis penerbitan utang wesel, yaitu
Yang pertama, wesel diterbitkan pada nilai nominal atau sama dengan nilai pari. Dan yang kedua, wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal atau nilai parinya atau dijual kurang dari nilai nominalnya. Berikut ini adalah contoh sekaligus penjelasan dari penerbitan utang wesel tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus di mana wesel dijual pada nilai nominal atau sama dengan nilai pari. Tanggal 3 Januari 2020, PT Surya menerbitkan wesel bayar nominal 20 juta rupiah, berbunga 10%. Jangka waktu pembayaran 3 tahun, dengan bunga yang harus dibayar pada setiap akhir tahunnya. Dari kasus penerbitan utang wesel yang pertama, jurnal yang harus dibuat oleh PT Surya adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Januari 2020, kas bertambah di sebelah debit sebesar 20 juta rupiah. Utang wesel bertambah di sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua yaitu kasus di mana wesel dijual atau diterbitkan tidak sama dengan nilai parinya atau dijual di bawah nilai nominal. Tanggal 2 Januari 2019, PT Kencana menerbitkan wesel bayar nominal 20 juta rupiah. Jangka waktu pelunasan selama 5 tahun dengan suku bunga 10% seharga Rp12.418.000. Coba perhatikan dari kasus penerbitan utang wesel yang kedua, di mana harga wesel dijual sebesar tidak sama dengan nilai nominalnya. Pada kasus soal dengan jangka waktu pinjaman wesel selama 5 tahun dengan memberikan prosentase bunga sebesar 10%, didapatkan angka pada tabel interest factor diskon sebesar 0,6209. Nilai tunai atau present value pada kasus soal di atas dapat dicari dengan cara mengalihkan angka yang terdapat pada interest factor for diskonto dengan nilai nominal utang wesel atau 0,6209 dikalikan nominal wesel sebesar 20 juta rupiah, sehingga nilai tunainya sebesar Rp12.418.000. Jurnal yang harus dibuat oleh PT Kencana adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2019, kas di debit bertambah sebesar harga jual wesel yaitu sebesar Rp12.418.000. Diskonto utang wesel bertambah di sebelah debit sebesar Rp7.582.000 yang diperoleh dari selisih nilai nominal wesel sebesar 20 juta rupiah dikurangkan dengan
harga jual Wesel sebesar Rp12.418.000 dan kredit utang Wesel sebesar Rp20 juta. Artinya bahwa perusahaan menerima pembayaran yang lebih sedikit dari nominal pinjaman Wesel dari penjualan Wesel karena dijual di bawah pari atau di bawah nominal yang menimbulkan diskonto utang Wesel. Siklus akuntansi pencatatan utang Wesel yang kedua yaitu perhitungan beban bunga dan amortisasi diskonto Wesel. Berdasarkan kasus di atas, beban bunga dibayarkan setiap akhir periodenya selama jangka waktu utang Wesel, yaitu setiap akhir tahun 2021, akhir tahun 2022, dan akhir tahun 2023 yang dihitung dengan cara mengalihkan nominal Wesel dikalikan prosentase bunga Wesel. Berdasarkan perhitungan bunga Wesel tersebut, jurnal yang dibuat pada pembayaran bunga periode yang pertama yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Beban bunga sebelah debit sebesar Rp2 juta dan kas di sebelah kredit sebesar jumlah yang sama yaitu Rp2 juta. Selanjutnya, mari kita perhatikan kasus soal dengan perhitungan beban bunga dan amortisasi diskonto Wesel pada kasus berikut. Perhitungan bunga Wesel yang dijual di bawah nilai nominal atau nilai parinya yaitu dengan cara mengalihkan prosentase bunga Wesel dikalikan nilai jual Wesel. Dalam hal ini, bunga Wesel sebesar 10% dikalikan dengan nilai jual Wesel sebesar Rp12.418.000, sehingga besarnya bunga Wesel adalah sebesar Rp1.241.800. Dari perhitungan bunga Wesel tersebut dapat dibuat jurnal pembayaran bunga pada akhir periode yaitu tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Debit beban bunga sebesar Rp1.241.800 dan kas di sebelah kredit dengan jumlah yang sama Rp1.241.800. Pada kasus penerbitan atau penjualan Wesel di bawah nilai nominal atau di bawah nilai parinya menimbulkan selisih yang disebut sebagai diskonto Wesel. Selisih atau diskonto Wesel tersebut harus diamortisasi selama usia Wesel. Adapun amortisasi diskonto utang Wesel setiap tahunnya adalah sebagai berikut. Selisih yang timbul yaitu nilai nominal sebesar Rp20 juta dikurangkan dengan harga penjualan atau penerbitan Wesel sebesar Rp12.418.000 sehingga menimbulkan selisih atau diskonto Wesel sebesar Rp7.582.000 yang akan diamortisasi selama 5 tahun, sehingga besarnya amortisasi diskonto Wesel setiap tahunnya sebesar Rp1.516.400. Dari perhitungan amortisasi diskonto tersebut dibuat jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020, beban bunga debit sebesar Rp1.516.400 dan kredit diskonto Wesel
atau diskonto utang wesel sebesar jumlah yang sama, yaitu Rp1.516.400. Siklus pencatatan utang wesel yang ketiga yaitu pelunasan. Pelunasan utang wesel dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pelunasan utang wesel secara sekaligus. Dan yang kedua, pelunasan utang wesel dengan cara bertahap atau diangsur. Contoh dari kasus utang wesel yang dilakukan pelunasan secara sekaligus adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Januari 2018, PT Surya menerbitkan wesel bayar nominal Rp60 juta berbunga 12%, jangka waktu pelunasan 5 tahun, dengan bunga yang harus dibayar di setiap akhir tahunnya. Berdasarkan kasus tersebut, maka tanggal jatuh tempo utang wesel adalah 3 Januari tahun 2023 yang dibuat jurnal pelunasan secara sekaligus sebagai berikut. Debit utang wesel sebesar Rp60 juta dan kas kredit sebesar jumlah yang sama Rp60 juta. Kasus pelunasan utang wesel yang dilakukan secara bertahap atau diangsur. Kasus pelunasan utang wesel secara bertahap atau diangsur dibedakan menjadi dua. Yang pertama, utang wesel diangsur dengan jumlah angsuran yang sama besar, dan yang kedua, utang wesel diangsur dengan jumlah angsuran yang tidak sama besar setiap periodenya. Berikut ini adalah contoh pelunasan utang wesel dengan cara pembayaran yang diangsur dengan jumlah angsuran yang sama besar setiap periodenya. Tanggal 3 Januari 2019, PT Surya menerbitkan wesel bayar nominal Rp60 juta berbunga 12% dengan jangka waktu 5 tahun, dengan bunga yang harus dibayar pada setiap akhir tahunnya. Pada kasus di atas, besarnya angsuran utang wesel yang sama setiap periodenya dihitung dengan cara membagi nominal utang wesel dengan angka yang terdapat pada tabel P-VIVA atau Present Value Interest Factor for Annuity. Perhatikan bagaimana cara mencari angka pada tabel P-VIVA sebagai berikut. Pada kasus soal dengan periode pinjaman utang wesel selama 5 tahun dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun menghasilkan angka pada tabel P-VIVA sebesar 3,6048. Jurnal pembayaran angsuran utang wesel yang harus dibuat setiap periodenya dengan jumlah angsuran yang sama adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2019, utang wesel berkurang di sebelah debit sebesar Rp16.644.474 dan kas berkurang di sebelah kredit dengan jumlah yang sama sebesar Rp16.644.474. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada tabel pengalokasian angsuran yang meliputi pokok beserta dengan bunganya sebagai berikut.
Pada kasus tersebut, pinjaman Wesel akan dilunasi dengan 5 kali angsuran pada akhir periode yang dimulai dari tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan jumlah angsuran yang sama, yaitu sebesar Rp16.644.474. Bunga pada angsuran yang pertama tanggal 31 Desember 2019 dihitung dari prosentase bunga sebesar 12% dikalikan dengan sisa pinjaman yang belum dilunasi. Dalam hal ini adalah 60 juta rupiah karena belum terdapat pelunasan sama sekali. Diperoleh hasil bunga sebesar Rp7.200.000. Pokok pinjaman yang dilunasi pada angsuran pertama yaitu tanggal 31 Desember 2019 dihitung dari jumlah angsuran dikurangi dengan beban bunga sebesar Rp7.200.000 atau sebesar Rp9.444.474. Sisa pinjaman dihitung dari nominal utang Wesel sebesar Rp60 juta dikurangkan dengan pokok angsuran, sehingga menghasilkan sisa pinjaman sebesar Rp50.555.526. Selanjutnya, bunga pada angsuran berikutnya dihitung dari prosentase bunga sebesar 12% dikalikan dengan sisa pinjaman Rp50.555.526 dan seterusnya sampai dengan sisa pinjaman 0. Tanggal 2 Juli 2018, PT Kencana meminjam uang dengan cara menarik promes sebesar Rp60 juta berbunga 15% yang akan dilunasi selama 5 kali angsuran tahunan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penerbitan utang Wesel pada tanggal 2 Juli 2018 adalah sebagai berikut. Kas bertambah di sebelah debit sebesar Rp60 juta. Utang Wesel bertambah di sebelah kredit sebesar jumlah yang sama, Rp60 juta. Jumlah pokok angsuran yang dibayarkan setiap angsurannya adalah jumlah utang Wesel sebesar Rp60 juta dibagi dengan banyaknya angsuran 5 kali, atau pokok angsuran adalah sebesar Rp12 juta. Sedangkan bunga dihitung berdasarkan jumlah sisa utang Wesel yang belum dilunasi setiap angsurannya dikalikan dengan prosentase bunga. Hal ini yang menyebabkan jumlah angsuran setiap periodenya tidak sama, yaitu jumlah angsuran yang pertama lebih besar daripada angsuran yang kedua, dan angsuran yang kedua lebih besar daripada angsuran yang ketiga, dan berlaku seterusnya. Jurnal pelunasan Wesel yang harus dibuat pada tanggal 2 Juli 2019 dengan model pelunasan secara bertahap dengan angsuran yang tidak sama besar adalah sebagai berikut. Utang Wesel debit sebesar Rp12 juta. Beban bunga debit sebesar Rp9 juta dan kas besar Rp21 juta. Pada kasus jumlah angsuran yang sama besar, terdapat
pokok angsuran yang dilunasi berbeda-beda tiap angsurannya, yaitu angsuran yang pertama lebih kecil daripada angsuran yang kedua dan seterusnya. Sebaliknya, pada kasus angsuran yang tidak sama besar, justru beban bunga yang berbeda, di mana beban bunga pertama lebih besar daripada beban bunga yang terdapat pada angsuran kedua dan seterusnya. Demikian penjelasan dari saya tentang utang wesel jangka panjang. Nantikan video selanjutnya pada pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel Slamet Riyadi.